mursyid besar wali kutub di Thariqah Naqsyabandiyah bicara hakikah Muhammadiyah, bicara Nur Muhammad, bicara Nur Muhammad. Ente aja yang cuma dapat zikir Ismul Jalal Allah Allah 70.000, ya, cuma dapat wirid, nggak dapat warid. Maka kita luruskan itu ya. Jangan hanya mentok di kholwat, mentok di wirid, mesti naik upgrade ke warid. Itu manhaj beliau dari dulu. Maka beliau disebut Al-Mujaddid. Beliau muhaddis dan juga seorang sufi, mazhabnya Hanafi, dan dia fikihnya sangat keras. Fikihnya sangat keras. Ya. Insya Allah tahun depan kalau kita ada rezeki, ya tahun ini semoga sampai ke Irak, ke Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga ya. Tahun depannya kita tuntaskan ziarah ke India, tapi di India emang ya begitu deh ziarahnya, jangan berharap mewah ya. Yang mewah itu silsilahnya. Golden chain gitu ya. Gitu ya. Bahasa ininya gitu ya. Dia sok-sok keren gitu. Kalau bahasa Inggrisnya as-silsilah az-zahabiyyah. Silsilah emas. Jadi dari Uzbek, Muhammad Baqi Billah itu orang Afghanistan, Kabul, Afgan, ngaji di Uzbek, lalu kemudian diperintah sama gurunya, "Inta tazhab ila al-Hind." Kamu berangkat ke Hind. Kenapa? Muridmu bukan di sini, bukan di Afghanistan, bukan di Uzbek. Muridmu di India. Itulah sejarahnya murid diperintahkan gurunya untuk jadi guru tempat lain dan menunggu. Nanti kamu akan berjodoh dengan muridmu. Dan siapa muridnya? Sidi Ahmad Al-Faruqi, zuriat Sayyidina Umar. Jadi di India itu zuriat Utsman, Abu Bakar, zuriat Umar, itu banyak sekali. Ya. Dan beliau berbicara, ada 3 jilid maktubatnya dalam bahasa Urdu Persia. Ya. Zaman itu bahasa Islam itu yang masyhur 3. Arabia, Parsi, yang ketiga Jawi. Jawi termasuk oke ya. Jadi kitab-kitab kita berkembang banyak dulu. Nah, beliau ini di Delhi lama, bukan Delhi baru kan, sekarang New Delhi ya. Ya. Jadi ente kan taunya India kan cuma apa, Taj Mahal gitu ya. Nggak tahu dia gang-gang sempitnya kacau ya. Tapi India itu etos kerjanya Masya Allah. Namun populasi orang India itu melebihi lapangan kerjanya. Nah, Indonesia kayaknya hampir-hampir mirip ya. Kayaknya karena nggak pakai KB itu keluarga berencana. Keluarga besar jadinya. Nyablaknya lucu juga deh. Qauluhu fil maktub al-hadi wal 20. Jadi di maktubat ini pakai manuskrip lama dia. Maktubat yang 21 setelah 100, jadi 121 kepada Maulana Hasan Dahlawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ada ketemu? Coba baca. Dawami al-Jumlawi. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihi wa bikum wa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Amin ya Rabb. Qala wa min jawahir al-imam ar-rabbani al-Syekh Ahmad Al-Faruqi aidan. Ya. حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم. Qawluhu قوله في المكتوب 21 بعد 100 إلى مولانا حسن الدهلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. I'lam. Ya, masuk dari i'lam. يعلم أن الحقيقة المحمدية ظهور أول وحقيقة الحقائق. Terjem. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikah al-Muhammadiyah itu adalah zuhur yang pertama, kenyataan yang pertama dan hakikat dari segala hakikat. Berarti mursyid besar wali kutub di Thariqah Naqsyabandiyah bicara hakikah Muhammadiyah, bicara Nur Muhammad, bicara Nur Muhammad. Ente aja yang cuma dapat zikir Ismul Jalal Allah Allah 70.000, ya,
cuma dapat wirid, nggak dapat warid. Kan kita luruskan itu ya. Jangan hanya mentok di kholwat, mentok di wirid, mesti naik upgrade ke warid. Itu manhaj beliau dari dulu. Maka beliau disebut al-mujaddid. Beliau muhaddis dan juga seorang sufi, mazhabnya Hanafi, dan dia fikihnya sangat keras. Fikihnya sangat keras. Ya, nggak boleh ngerokok. Ngaji begini nggak boleh. Walau kita kan sudah emang tempatnya terhukum tempat ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh musik. Bukan dia mengharamkan musik. Bagi dia thariqah kita nggak ada musik-musik, nggak ada wirling-wirling, nggak ada hadroh-hadroh, nggak ada bagi dia. Nggak ada. Thariqatuna laisa bisyauq. Thariqah kita bukan thariqah nangis-nangis katanya. Kalau perlu mau nangis, tahan nangis. Apalagi zikirnya kayak petaba Allah gitu, nggak ada tuh. Nggak ada bagi dia tuh. Zikir dia tuh senyap, diam. Itu Ahmad Al-Faruqi. Maka dia bisa menundukkan Syah Jihan Akbar. Jadi dia ulama yang ditakuti presiden zamannya. Nggak bisa ditaklukin. Akhirnya ketemu pola, celah, dia masuk penjara. Sempat masuk penjara sekali. Ya, ini kutub Naqsyabandiyah yatakallam, bicara tentang Nur Muhammad SAW. Ya, lanjut. بمعنى أن سائر الحقائق سواء كانت حقائق الأنبياء الكرام أو حقائق الملائكة العظام عليهم الصلاة والسلام كالظلال لها وأنها أصل جميع الحقائق. Dengan makna bahwa sesungguhnya seluruh hakikat-hakikat yang ada, baik itu hakikatnya para nabi yang mulia ataupun hakikat para malaikat yang agung, itu semua merupakan bagaikan bayangan bagi nur atau hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha aslu jami'il haqa'iqi, dan bahwa sesungguhnya hakikah al-Muhammadiyah itu adalah asal atau sumber dari seluruh hakikat yang ada. Qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang Allah ciptakan adalah nurku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khuliqtu min nurillahi wal mu'minuna min nuri. Aku diciptakan dari nurnya Allah dan orang-orang yang beriman diciptakan dari nur aku. Ya, ini hadis dhaif ya. Tapi beliau menggunakannya untuk ibrah. Ada hadis sahihnya riwayat Abdul Razzaq ya. Ternyata dulu ketika diteliti nggak ketemu sumbernya di manuskrip. Nabi berkalam ke Jabir, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan wahai Jabir adalah nur nabimu dari nur Allah. Enggak ketemu di salinan. Di salinan Imam Abdul Razzaq, guru Ahmad bin Hanbal sezaman dengan Imam Syafi'i. Terus atas dasar itu Sidi Abdullah Ghumari bertawakuf. Dia bilang nggak dapat, maka dia ikut mendhaifkan hadis itu. Abdullah Ghumari ini seorang sufi, tapi dia tidak menolak Nur Muhammad. Ya, lalu beberapa kawan-kawan kita yang ahlu sunnah juga ikut-ikutan mendhaifkannya. Padahal sudah ada Syekh Abdul Qadir juga setelah ini, baru-baru ini nulis tentang penemuan dia manuskrip Musannaf Abdul Razzaq. Itu ada beberapa lembar menuliskan itu. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir min nurillah, dan itu sudah dijadikan satu artikel. Nah, bagi para asatidz yang bisa bahasa Arab, sudah ada ulasannya, itu dibacakan hasil penelitiannya oleh seorang syekh di Zawiyah Umar Balqaid. Sudah diulas itu kajian. Artinya apa? Secara sanad hadis, betul sanadnya sabit, betul-betul valid ada dalam Musannaf Abdur Razzaq. Ya. Oleh karena itu, hadis awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika Jabir min nurillah, hadisnya sahih. Ya. Nah, inilah masalah sahih dan tidak sahih. Jadi menentukan hadis tidak sahih atau sahih itu bukan wahyu. Itu penelitian dan sifatnya empirik, kan lagi rame-rame empirik ya. Empirik itu apa? Ada datanya, ada metodologi penelitiannya untuk membaca data itu.
Kalau ilmu hadis itu ilmu empirik, ilmu akidah dia rasional, bukan empirik. Dan dua-duanya ilmiah. Jadi tidak mesti ilmiah itu empirik, ada yang rasional, ada yang tajribiyah dan lain sebagainya. Ya. Meaningnya satu yang mau saya ambil, bahwa mujaddid Qutub Rabbani fi Tariqah Naqsyabandiyah membicarakan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya Tariqah Naqsyabandiyah tidak hanya kholwat-kholwat aja. Kajian-kajian mingguan dia, kajian bulanannya, muzakarahnya mesti membicarakan tentang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai enggak membicarakannya. Ya. Kebanyakan isim zat kurang membicarakan nur zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ente kebakar nanti nafsianya. Ente jadi sombong. Ya. Orang kebanyakan zikir, enggak sholawat sombong. Karena setan itu zikir loh. Tapi dia enggak mau nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati. Fabid darurah. Lanjut. Fabid darurati takunu tilkal haqiqatu baina sairil haqaiqi wa bainal haqqi jalla wa ala. Wa yakunu wusulu ahadin ilal matlubi bila tawassutihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhalan. Fahuwa nabiyul anbiya'i wal mursalin wa irsaluhu rahmatan lil alamin. Wa min huna yatamanna al anbiya'u ulul azmi ma'a wujudil asalati fihim tabi'iyatahu Ya. والدخول في عدد أمته كما ورد عنه عليه وعليهم الصلاة والسلام. Tuh, sama kan dengan kajian-kajian kita sebelumnya. Kenapa? Mashrabnya sama, tempat download ilmunya sama. Walaupun ini belum pernah kita baca sebelumnya. Bagian yang 121 ini belum pernah kita baca. Tapi sama, coba terjemahin. Maka kesimpulannya adalah hakikat Al-Muhammadiyah itu menjadi perantara antara semua hakikat yang ada dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan sampainya sesuatu kepada Allah tanpa perantara beliau sallallahu alaihi wasallam itu mustahil. Karena beliau adalah nabinya para nabi dan para rasul, dan beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, karena itulah para nabi, terkhususnya para nabi ulul azmi, ya, berangan-angan atau berharap untuk menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam umat bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang ada dalam hadis. Itu kan yang kita bicarakan dari dulu, bahwa semua nabi berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Terus ente ngeluh cuma karena resesi yang ente gak paham-paham itu. Gak paham juga resesi apa, ya kan? Itu kan ekonomi makro, ekonomi mikro kita gak usah pikirkan. Kita jalani aja hidup kita syukuri. Ya. Biar urusan negara yang urus, urusan kita yang urus, kita doakan negara kita baik, ya. Karena ini, itulah berita hari ini itu sudah tidak hikmah. Banyak hal-hal yang tidak pantas dipodcastkan hari ini dipodcastkan. Akhirnya orang awam ikut membicarakan yang dibicarakan secara strategis oleh ahli-ahlinya, tapi orang di warung-warung bicarain itu loh. Pusing nih bro, kenapa? Ini nih ya, kilang minyak Indonesia nih katanya. Apa urusannya sama dia? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Jadi kepada Allah tidak membawa bukti bahwa ente ini umat Rasulullah nggak nyampe. Itu yang disebut wasilah. Di wasilah di kita, bukan kita kemudian menyembah Nabi supaya karena Allah, enggak. Itu menyembah berhala. Berwasilah itu buktikan kamu cinta kepada Allah melalui mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu bukan kaki celana jingkrang bro. Ya. Bukan kemana-mana jenggotan, itu bagian dari sunnah yang zahir. Ajaran Nabi yang hakiki itu yang mana? Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, mengenal Allah, itu kan ta'budullah maknanya. Menyembah itu pasti kenal dulu. Main sholat aja, nggak kenal, hambar. Mau sampai kapan nyembah Allah hambar? Ya. Jadi anta'budullah, engkau mengenalnya
lalu menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'a, lalu tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya. Itu misi Rasulullah. Itu yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah, itu ayat yang turun ayat ma'rifat. Coba perhatiin. Ayat tauhid itu ayat ma'rifat. Nggak muncul tuh ya jenggot ente, ya, celana ente jingkrang, nggak ada. Nabi nggak pernah pakai celana yang begitu. Nabi itu pakai sarung. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kok baru aja hijrah, sudah mulai kemudian ingin menegakkan syariah, ingin menegakkan negara Islam di negeri ini. Ya astagfirullahaladzim. Ini sangat Islami negeri kita ini ya. Ketuhanan yang maha, tauhid di atas segala-galanya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Wusul ahadin ilal matlub bila tawassutihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya, muhala. Orang mengaku dia sukses mengenal Allah tapi tidak melalui mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka itu mustahil ya. Jadi nur Nabi Muhammad ya, Sayyidina apa sebutannya tadi? Al-Haqiqah Muhammadiyah itu disebut Haqiqatul Haqa'iq. Nih saya tulis latinnya, Haqiqat Al-Haqa'iq. Al-Haqa'iq. Hakikat dari semua hakikat. Hakikat kita itu ruh. Hakikat kita itu nur. Ada hakikat nuraniyah, ada hakikat ruhaniyah. Baik nuraniyah kita, nur kita, ataupun rohaniyah kita, hakikatnya bersumber dari Sayyidina Muhammad. Siapa yang berkalam? Al-Imam Al-Kutub Ahmad Sir Hindi An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Al-Mujaddidi, teman-teman, itu mencakup beberapa thariqat. Satu Naqsyabandiyah, yang kedua Kubrawiyah, yang ketiga Suhrawardiyah, yang terakhir Qadiriyah. Ada yang nambahkan Khistiyah. Nah, nanti silakan cek Biayunal. Jadi kita Khalidiyah, thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, juga Qadiri. Itu ada di kitab Al-Mauhib Sarmadiyah karya Muhammad Amin Al-Kurdi. Sanad kita ada di situ. Sanad kita melalui Imam siapa? Ahmad Sir. Dia sudah jadi mursyid sebelum bernaqsyabandi. Mursyid Qadiri yang mengijazahkan ayahnya langsung. Ayahnya seorang Qadiri. Dia juga punya jalur ke Najumuddin Kubra melalui jalur Bahauddin Naqsyabandi. Ya. Jadi berapa thariqah dia mursyidnya. Jadi ente kalau Khalidiyah itu boleh mengatakan ana Qadiri, ana Kubrawi, ana ya, Suhrawardi, ana Khisti, itu boleh. Jadi kalau ada orang Qadiriyah itu saudara kita. Ya. Boleh juga ambil Qadiriyah yang tanpa tambahan juga boleh. Oleh karena itu di Naqsyabandiyah Khalidiyah belakangan, zikirnya kebanyakan hanya dua, la ilaha illallah dan la ilaha dan Allah. Padahal Al-Mujaddid itu juga mengajarkan la ilaha illallah, haq, hay, qayyum. Ada semua, qahar. Maka kita hidupkan lagi itu. Jadi di tawajuh kita ada zikir itu ya. Allahu atau haq. Ada hay, qayyum. Ya. Insyaallah kita akan langgengkan itu insyaallah. Ya, lanjut. Fa in qila ayyu kamalin marbutin bi kaunil anbiya'i min ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatayassar lahum ma'a wujudi dawlatin nubuwwati fihim. Ini ada istilah daulah, kerajaan nubuat. Jadi kalau dalam ilmu hakikat nyebut daulah itu bukan tandingan negara Indonesia. Ini daulah itu alam semesta. Ya, bukan daulah Republik Indonesia, bukan. Daulah bukan itu, bukan negara dalam negara atau negara saingan negara, enggak. Ya, coba diterjemahkan. Jika dikatakan kesempurnaan apa yang didapatkan oleh para nabi itu ketika mereka
menjadi bagian dari umat Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sedangkan itu tidaklah mudah bagi mereka untuk menjadi umat beliau. Dan sementara beliau sudah didaulat menjadi nabi. Gitu. Iya. Ma'auju didaulatin nubuah, Bu. Oh, terjemahan bebasnya oke lah ya. Udah bisa juga terjemah bebas. Nabi-nabi terdahulu itu sudah punya daulah nubuah sendiri. Sudah punya wilayah sendiri. Tapi berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau Nabi berdoa kepada Allah, minta dikasih Allah nggak? Lewat apa caranya? Waris. Maka rohaniah mereka, ilmunya diwariskan ke orang akhir zaman. Dan hati-hati yang pintar baca kitab, belum tentu ke orang pintar baca kitab turunnya. Mungkin ente pewaris ahli kitab yang dulu ingkar ke Nabi Muhammad. Pewaris itu, siapa tahu. Ya, jadi jangan sok-sokan dulu bisa kitab. Ya. Siapa tahu jadi hijab dia, penghalang makrifat yang dibaliknya. Yang mengingkari Nabi Muhammad itu dua aja, musyrikin, ahli kitab. Ya. Orang musyrik Mekah dan ahli kitab. Mereka jago baca kitab. Orang musyrik gak ummi, ahli kitab intelektual. Dan bisa jadi kalau ada wali Allah, ada wali-wali besar nanti muncul, yang ngingkarinnya orang-orang jago baca kitab itu. Mungkin dia bukan warisan warasatul anbiya, tapi warasatul ahli kitab. Nauzubillah, subhanallah ya. Ya. Maka beliau bertanya di situ ya, ayu kamal marbut bi kaunil anbiya min ummatihi. Manakah kesempurnaan yang dikaitkan dengan para anbiya ingin menjadi umat nabimu, padahal mereka sudah nabi, sudah punya daulah sendiri. Nah itulah, mereka sudah mengerti bahwa nur nubuat mereka bersumber dari nur nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata Nabi, ada nabi setelah aku, lakana Abu Bakar, lakana Umar, lakana Ali. Ada kan di situ? Lakana Ibrahim bin Sayyidina Muhammad. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Abu Bakar, Umar, Ali atau Ibrahim. Utsman enggak ada hadisnya? Gak ada kan? Gak ada kan hadisnya? Itu Nabi ngomong. Tapi Nabi mengatakan apa? La nabiyya ba'di. Gak ada Nabi setelahku. Tapi Nabi sepil-sepil. Misalnya ke Sayyidina Ali. Apa kata Nabi ke Sayyidina Ali? Ya Ali, apakah kamu ridha atardayanna antakuna bimanzilati Harun min Musa? Nabi Musa, Nabi Harun. Anggaplah aku ini Musa. Engkau Harunnya, kata siapa? Itu penisbatan itu. Penisbatan bahwa warisnya Harun pada Ali. Hanya Baskias Aulawi. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad mewarisi Nabi Musa, enggak. Nabi Musa berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Qultu, ini jawabanku, kata beliau. Ya, itu pertanyaanmu? Ini jawabanku. Kok bisa mereka berharap ingin menjadi umat? Ini jawabannya. Inna dzalikal kamal. Ya. Qultu inna dzalikal kamala huwal wusulu ila haqiqatil haqaiqi wal ittihad bihi. Nah, sampai kepada kesempurnaan apa yang mereka mau sampaikan? Bertemu dengan induk nur mereka, sumber dari hakikat mereka, jumpa dengan ayahanda rohani mereka. Oleh karena itu kita pernah menyebutkan sebelumnya teman-teman, umat Nabi itu terbagi dua. Ada umat lahiqah. Ya. Lahiqah itu akhir. Ada umat sabiqah. Sabiqah, ya. Waduh, nulisnya kacau nih, ya. Maaf ya, bahasanya begitu deh. Sabiqah dan umat Nabi Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir disebut umat sabiqah. Umat manusia, umat Nabi setelah Sayyidina Muhammad bin Abdullah lahir disebut lahiqah. Perbedaannya apa?
Yang sebelumnya jika dapat percikan nur yang hakikat itu dia jadi nabi. Kalau yang ini jadi wali. Itu aja. Di sini nabi. Atas dasar itulah semua wali yang ada hari ini hakikatnya terhubung kepada semua nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ngaji kepada wali Allah, ulama, pewaris para nabi itu, ente sedang belajar kepada nabi-nabi itu, tapi lewat pewarisnya. Gitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih vulgar. Apa kata dia? Hakikatul auliya anbiya. Hakikatnya para wali itu nabi. Ngeri gak tuh kalimatnya? Syekh Abdul Qadir loh yang ngomong, ada yang berani ngingkari. Ingkari aja. Aneh gak berani ngingkari. Wahuma ya manutani, manut ya, di bahasa Arab tuh manut ya. Manut. Tahu manut kan? Manut apa bahasa Arab? Sama bahasa Arabnya. Lanjut, wahuma manutani bitab'iyyati wal warathati bal mawqufani ala kamali fadlihi ta'ala fa innahuma nasibun akhassul khawasi min ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa man lam yakun min ummatihi la yasilu ila hadhihi ad-dawlati wa la yartafi'u fi haqqihi al-hijab fa innahu innama yatayassaru bisabab al-ittihadi wa la'alla Allah subhanahu qala min hadhihi al-haythiyyah kuntum khayra ummah fa huwa sallallahu alaihi wasallam كما هو أفضل من كل فرد من الأنبياء الكرام والملائكة العظام كذلك هو صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل من حيث الكل عليه وعليهم الصلاة والسلام فإن للأصل فضلا على ظله وإن كان ذلك الظل متضمنا لألوف من الظلال ألوف من الظلال فإن وصول الفيوض من المبدأ الفياض سبحانه إلى الظل إنما هو بتوسط الأصل. Mau diterjemahin semua atau gimana? Intinya aja ya. Oh, ya intinya ya ini. Asal ya. Bahwa Sayyidina Muhammad itu tadi apa? Hakikatul. Oh, kembali ke sini. Hakikatul haqa'iq. Maka semuanya yang 124.000 para nabi itu adalah cabangnya. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka gelar mereka bukan lagi nabi, adalah wali. Jadi sebenarnya wali-wali hari ini itu spiritnya sama dengan yang dulu, hanya berbeda sosok. Ilmunya sama, sosoknya lain. Tapi itu bukan reinkarnasi ya. Nabi menyebutnya warisan dan itu kalimat cukup. Ya, in al ulama warasatul, maka hati-hati itu yang disebut oleh para masyayikh. Ihdaru, hati-hati ya. Min dima'il ulama al aulia, dari darahnya mereka ulama aulia. Fa inna dima'ahum masmumah, karena darah mereka beracun. Kata Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, menyerang, mengganggu kekasihku, waliku, aku nyatakan perang bagi dia. Jadi ente kalau belajar ilmu-ilmu mereka pasti dijamin. Ya kita ini kan nggak pantas lah ya. Maka tidak boleh mendakwa-dakwa kewalian. Kecuali emang ente wali. Sebagaimana Buya Aldomi ngaku dokter, percaya nggak ente? Aneh dokter, pantas dia ngomongin, karena memang dokter. Baru masuk S3, sudah ditulis dokter kandidat. Janganlah. Ya, kan belum tentu tamat. Ini kan bisa jadi dokter kandidat, tulisnya semuanya dokter C kan. Kandidat. Itu namanya nggak sabar dapat gelar itu sebelum saatnya. Tertulis Syekh Mursyid C. Ya.
Dan di sini disebut istilahnya faid ya, limpahan. Limpahannya. Wah, berikutnya udah mirip-mirip ngaji martabat 7. Kita skip dulu lah ya. Ya. Nur Muhammad, ini ada pertanyaan dari Bu Ketua nih ya. Hakikatul haqaiq, kita pendek HH. Oke? Itu sebutan lain dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Lagi deh. Nur atau sebutannya apa? An-Nur al-Awwal. Boleh juga disebut An-Nur al-Asbaq. Kayaknya ente udah ingin pakai asbak nih ya. Boleh juga disebut An-Nur as-Sabiq. Itu digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam salawatnya, salawat sughra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sabiqi nuruhu. Ya, kalau Imam Rifai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nurul asbaqi. An-nuril asbaqi. Nur yang lebih awal. An-nur al-awwal. Boleh juga disebut dengan Nuril Anwar. Nuril itu artinya sama, hakikat atau asal semua nur, asal semua hakikat. Maka disimpulkan dalam sholawat kutbaniyah. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad kutubil asma'i wa sifat. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad kutubil mawjudat. Kutubil mawjudat ini boleh kita ganti kutubil haqaiq. Ya Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Dialah inti poros daripada semua wujud alam semesta. Ya, maujudat. Maujudat boleh diganti apa tadi? Haqaiq. Boleh disebut kutubul haqaiq. Dia juga itu. Ya. Nanti ada di maksurat yang revisi yang kedua. Ya, cetakan yang berikut. Insyaallah ada nanti. Jadi kalau solawat-solawat akhir zaman itu solawat-solawat ta'rifat, isinya kemakrifatan. Kenapa? Karena dia akan menjadi menopang pergerakan akhir zaman. Maka dia supaya kuat, dia harus dikembalikan kesadaran rohaninya kepada An-Nur al-Awwal. Sebagaimana para nabi bergumam berharap untuk berjumpa dan menjadi umat Nabi Muhammad, ya, bahkan Nabi Musa itu terlalu berani loh. Dia ngomong apa coba? Ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Kata Jibril, bro, ente ketinggian mintanya. Udah ada nabinya, gitu. Karena Jibril sohiban sama Nabi Musa, jadi bisa tiktokan dia. Ya, jangan-jangan ente minta jadi wali ya? Ente pengen jadi Imam Mahdi. Ya Allah, jadikan aku Mahdi, gitu ya. Gak pantas. Mahdi gak begini tampangnya. Ngomongnya lurus Mahdi itu, gak ada galau-galaunya. Ilmunya ngupdate-nya bukan dari YouTube, bukan dari buku, bukan dari ChatGPT, AI, bukan dari Google. Masa ini Ustadz katanya ahli makrifat, sebelum mengajar buka Google dulu. Cari bahan dulu. Sekarang enak loh, mau ceramah tinggal buka ChatGPT. Dosen hari ini mau ngajar buka ChatGPT kecuali Bialdomi. Itu kan lucu hari ini. Lucu nggak hari ini tuh? Jadi ilmunya bukan fis sudur, bukan di dadanya lagi, tapi fis sudur, di lembaran kertas. Ada lagi yang lucu, ilmunya VPPT, PowerPoint. Jadi PowerPoint kalau nggak ada dia nggak bisa ngajar. Mohon maaf. Message yang kita ambil malam ini, yang paling penting teman-teman adalah bahwa baik
sadah para petinggi Naqsyabandi, Syatari, ya, Qadiri, semuanya, bahkan apapun thariqahnya mereka bicara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tasawuf itu saya bagi ini ya penjelasannya. Tasawuf itu teman-teman terbagi dua. Kita bertasawuf nih dua. Tasawuf ilmi, tasawuf amali. Amali, ya. Tasawuf ilmi ini pun terbagi dua. Ilmi nazari, ini jadi filsafat. Inilah yang terjadi di orang Syiah. Syiah itu ilminya nazari, mereka nyebutnya irfani. Apa nyebutnya? Jadi semi-semi filsafat. Semi-semi filsafat wujud. Itulah puncaknya pada Mullah Sadra Syirazi. Itu kitab keren sekali. Judulnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Tapi ente kalau baca itu, tasawufnya tasawuf yang syarat dengan debat-debat filsafat. Saya karena pernah kuliah di filsafat, jadi menikmati. Ya, kalau ente mungkin mati. Mati otaknya. Yang kedua, nazari, dzauqi. Ini yang kita wariskan dari masyayikh. Ya, di kampus-kampus ada jurusan tasawuf itu nazari. Baik Syiah, Sunni, kalau dia hanya meneliti manuskrip, kitab, diskusi, seminar, menurut Ibnu Arabi, gitu ya, wahdatul wujud, gitu. Menurut Ibnu Sab'in, ini disebut panteism. Dan ini bertentang, itu namanya nazari. Ya. Di dalam kitab Ibn Arabi, dia menentang hulul ittihad. Wa ma qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan hulul, maka agamanya ma'lul, sesat. Entah keren, tapi nazari. Tapi apa? Apa arti nazari? Teoritis. Ilmiah tapi teoritis. Dia baru asik di dunia alam pikiran. Dia ngerti ada loh wali-wali hebat tapi dia mentok. Nanti nyampe di bab tertentu di Ibn Arabi, apa kata dia? Ini profesor ngomong loh, profesor yang bahas Ibn Arabi, doktornya Ibn Arabi, risalah profesornya tentang Ibn Arabi. Apa kata dia? Aku bingung Ibn Arabi ini kok kadang dia feminim, kadang dia maskulin. Aneh khawatir aja ntar dia bilang dia hombreng. Untung dia nggak sampai ke situ. Disitulah orang-orang, kenapa tasawuf bagian begini disalahartikan itu asbab ini. Asbab di sini. Ini salah satu pemicunya. Nanti dimirip-miripkan dengan Buddhis, dimirip-miripkan dengan Hindu, padahal nggak ada urusannya. Ibn Arabi tidak pernah interaksi dengan agama itu. Dijambung-hambungin sama Plato, maka ada orang mengatakan Ibn Arabi itu tasawuf falsafi karena dia mencampurkan tasawuf dan falsafah. Itu ente keliru. Kenapa? Yang mencampurkan itu penelitinya. Peneliti Ibn Arabi, ketika bahas Ibn Arabi, dia ambil teks Ibn Arabi tentang wujud, dicampurkan dengan teori, oh mirip loh dengan Plato, maka dia katakan, Ibn Arabi itu tasawuf falsafi. Yang falsafi itu ente pembahasnya. Yang nulis jurnal dan buku tentang beliau, itulah yang tasawufnya falsafi. Ibn Arabi tidak. Ibn Arabi mengharamkan filsafat. Kecuali yang boleh dibaca di bab aqaid atau kalamiah yang beririsan dengan filsafat. Itu dia bolehkan. Yang paling lucu nuduh Ibn Arabi akidahnya hulul ittihad, tapi nggak baca sampai teks bahwa dia anti hulul, anti ittihad. Allah penyatuan, manunggaling kawula Gusti itu. Apalagi Ibn Arabi dituduh Syiah, dan ini penting ya, karena ini salah satu ulama Perti loh Bu ya, Syirajuddin Abbas. Syirajuddin Abbas saya nggak ngerti dia dapat data dari mana. Dia tulis bahwa Ibn Arabi seorang Syiah. Padahal dia pembaca kitab yang banyak.
Mungkin dulu karena Muhammad Abduh melarang nyetak dan mempublish buku-buku Ibnu Arabi, sehingga orang tidak membaca Ibnu Arabi dari asalnya. Kita meneliti sampai sanad-sanad Ibnu Arabi, dia punya kitab kumpulan sanad dia, dan tidak ada tuh satu pun gurunya seorang Syiah. Tidak ada satu gurunya seorang zindik, tidak ada satu gurunya seorang filosof, nggak ada sama sekali. Semuanya ahlus sunnah, akidah mereka Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Maliki, semuanya ahlus sunnah. Muhaddis Abu Thahir Silafi dan lain sebagainya. Dia sezaman dengan Imam Najmuddin Kubra, seperguruan ilmu hadisnya. Yang kitab yang ini tadi, kitab mana? Itu sebabnya ngotot orang di Indonesia, di Malaysia, itu ngotot mengatakan Ibnu Arabi ini sesat, Ibnu Arabi sesat. Saya menolak itu. Ya, itu kezaliman terhadap Ibnu Arabi. Kita melawan kezaliman itu. Ya. Ibnu Arabi itu hafal Sahih Bukhari, yang nyesatin dia nggak hafal Sahih Bukhari kok. Nah, dan dia sangat mengerti mana wilayah akidah, mana wilayah zauqiyah, rasa. Ya. Nah, tasawuf ilmi zauqi, inilah yang kita sebut apa? Tasawuf yang sebenarnya, hakikatut tasawuf. Inilah ma'rifat atau irfani yang sebenarnya ma'rifat. Ini yang kita sebut, mungkin sebut muhaqqiqin. Muhaqqiqin. Baru itu orang. Mereka apa yang dibicarakannya dia ngalamin. Ini ngomong manunggaling kaula Gusti, bersatu kepada Tuhan. Itu hanya boleh pada tataran rasa, nggak boleh pada bab akidah. Di bab akidah masa hambanya itu Tuhan. Keyakinan menyimpang itu. Maka Ibnu Arabi mengatakan, siapa yang meyakini manunggaling kaula Gusti secara akidah, fadinuhu ma'lul, agama dia sakit. Itu orang sakit, kata dia. Berarti Ibnu Arabi bisa misahin nggak? Jadi orang-orang yang hatta ini katanya pakar Asy'ari, kalau nggak mengerti bab ini dia akan menuduh Ibnu Arabi itu sesat selama-lamanya. Ya, kita menghadang itu. Ya, jadi salah satu ulama yang terzolimi zaman per zaman dialah salah satunya. Nah, kalau tasawuf amali, dia pakai riyadhah dan mujahadah. Lalu fasilitasnya disebut khalwat atau suluk. Ya. Fasilitasnya orangnya disebut, gurunya disebut mursyid, muridnya disebut salik. Nah, ini turunannya begitu. Obrolannya ijazah amalan. Ya. Dan kita insya Allah menggabungkan ini. Maka ketika kita sebut ya, teman-teman, trilogi ribat, pertama apa? Ilmu, zikir, hikmat. Di bab ilmu yang kita maksud zauqi. Nazari itu pelengkap. Makanya kita pakai kitab. Itu sebabnya di kita ada praktek tawajuh. Supaya tidak hanya ngomong doang. Ya, ada maulidnya. Bicarakan Nur Muhammad tidak maulid, kurang sempurna. Kalau Ibnu Arabi kan dia tiap hari dia maulid. Maksudnya gimana? Tiap hari dia bersolawat 70.000 di musim khalwat, beribu-ribu dalam musim biasa. Kalau ente gimana? Seminggu sekali, lumayan lah. Nah, ini petanya tasawuf yang kita pelajari. Jadi Nazari ini sebagai kurikulum bagi kita, maka kita itu pelengkap. Tasawuf Nazari bagi kita alhamdulillah ini kita dikirimin buku oleh santri ribat awal, Ukhti Saidah ya. Jadi Irfani Syi'i. Saya cek di situ. Oh, maka kita bisa simpulkan sebegini. Ya. Tapi kita rumuskan dari awal, kita tasawuf ilmi zauqi. Nazari, zauqi. Jadi kalau ditulis Bu ya, tasawuf kita ilmi, nazari, zauqi, amali. Dah 3 itu, 4 ya. Tasawuf kita apa? Ilmi, nazari, zauqi, amali. Karena di sini ada khalwatnya,
Maka di situ ada mursyidnya, ada talqinnya. Kalau di Nazari Irfani tidak ada talqin. Maka Syekh Kamal Haidari, orang Syiah bilang, di kita nggak ada torikot-torikotan, nggak ada khol-khotan, nggak ada labsul khirqah, pakai sorban-sorbanan, pakai ijazah tuh nggak ada begini ya. Nggak ada, ya zuhud-zuhud aja katanya. Ternyata pikiran dia tentang tasawuf seperti orang awam di kita. Orang awam berpikir tasawuf itu buang dunia. Jadi yang dia maksud tasawuf itu cuma amali. Padahal Ibnu Arabi memberikan bahwa tasawuf itu ada yang zauqi. Ya. Sebenarnya kata irfan ini juga digunakan Ghazali, cuma sekarang dipopulerkan oleh orang Syiah, maka saya nggak gunakan. Ya, harusnya kita gunakan, ambil lagi Bu ya. Ya, tapi karena kita nggak ada dendam juga sama orang Syiah, ya nggak ada urusan. Kita cuma beda aja sama mereka. Ya. Oke, jadi ada riyadhah mujahadah. Apa beda riyadhah mujahadah? Masih ingat? Riyadhah dilakukan berulang-ulang disiplin. Kalau berarti ada kurikulumnya, ada laporan kepada gurunya. Kalau mujahadah, sungguh-sungguh. Apa perbedaan sungguh-sungguh dengan paksa? Kalau orang terpaksa, dia udah nggak mau, tapi masih di. Kalau mujahadah, dia masih mau, badannya nggak sanggup. Bisa bedain? Itu namanya mujahadah. Sudah sampai begitu belum? Kayaknya masih dipaksa Buya Aldo nih kayaknya. Ya. Suluk kemarin gimana? Yang 3 hari? Happy? Ya, baru aja mau enak, ya udah pulang ya kan. Semoga nanti antum bisa mengalami suluk 40 hari. Ya, insya Allah. Dan perlu diingat, suluk itu hanya latihan. Suluk sebenarnya selesai suluk. Jangan makan dulu, aneh udah suluk loh, gitu. Gaya bener. Sudah, jadi ini manhaj ribat. Apa manhaj ribat? Ilmi, tasawufnya ilmi, nazari, zauqi, amali. Nah, kalau zauqi, dia mesti praktek secara rohani, tidak hanya praktek secara jasadi. Kalau mujahadah, riyadhah, jangan cuma rasa-rasa doang, nangis-nangis doang, tapi juga mesti ada usaha ngitung pakai tasbih, mesti ada sanad ini, sanad khirqah ya. Pakai sorban kah, pakai ini kah, pakai tasbih, semua ada sanatnya, ada talqinnya. Ya, itu perbedaannya. Di kampus ada ijazahan nggak? Nggak ada. Jurusan tasawuf di kampus ada kholwatnya nggak? Nggak ada. Ya, cuma menurut Ibnu Arabi, ya. Menurut Ghazali, gitu aja menurut mulu. Ya. Kalau nggak menurut, nggak ikut. Nah, kira-kira begitu ya. Semoga manhaj kita diridai oleh Allah. Karena antum sudah tahu, apapun komentar orang terhadap manhaj kita, itu sesat apa saja nggak usah komentari. Kan kita lebih tahu yang kita maksud. Ya, kita ada jaminan sanadnya, ada guru-guru juga sama hidup ya. Kenapa saya ajak suluk ke Padang? Biar ente ketemu sama mursyid-mursyid saya. Dan mereka masih hidup. Jadi kalau andainya Ar-Razi ini sesat, tinggal tanya sama guru-guru aneh itu, Pak Ustadz gitu ya, benar gak si Roji itu sesat gitu ya? Gitu tanya gitu, nggak apa-apa kok, aman kok. Tapi habis itu jangan berguru ke aneh gitu. Ente cari guru lain, nggak apa-apa ya. Tapi tolong cari guru yang lain, jangan cari gurunya kita ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, itu pertanda sudah selesai itu. Kita tutup dengan salawat ya, salawat Jibril. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر. أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا كريم يا عظيم. نعوذ بك من شر شيطان، ونعوذ بك من كل شر، ونعوذ بك من شر أنفسنا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا الله يا أحد يا واحد يا غفار يا غفور، اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أوصل مثل ما قرأنا من الفاتحة والصلوات والأذكار والعلم إلى روح سيدنا محمد مدينة العلم. Allahumma ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami, keburukan syaitan yang engkau kutuk, keburukan siapapun dan apapun yang kami sadari dan kami tidak sadari. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi Sayyidina Muhammad. Mohon sampaikan salawat kami yang mungkin tidak berarti ini kepada ruhaniah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, taqabbal minna salamana. Wahai baginda, wahai ayahanda ruhani kami, ya Sayyidina ya Rasulullah, terimalah salam kami. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya haqiqatal haqa'iq. Assalatu wassalamu alaika ya Nur al-Anwar. Assalatu wassalamu alaika ya Nur al-Asbaq. Salamullah alaikum ya man huwa ahlun lidhalik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya musarrifal wujuh wal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha tahu perubahan hati kami. Engkau Maha tahu bagaimana goncangnya jiwa kami.
Engkau maha tahu bagaimana labilnya faham kami. Ya Allah, ya man huwa awal akhir baqi samir madi. Ya Allah yang maha abadi, yang maha tetap. Mohon tetapkan hati kami hanya menghadap kepada Engkau. Mohon tetapkan hati kami hanya menatap kepada nur Engkau. Ya Allah, jangan biarkan kami menatap kepada selain Engkau. Ya Allah, idza ra'aitana ya Rabbana nusrifu wujuhana ila ghairik fakhuzna ya Allah bilutfika al-qadim. Ya Allah, jika Engkau melihat kami mulai bercabang, mulai menyimpang, mulai menatap kepada selain Engkau, izinkan ya Allah, tegur kami dengan kelembutan qadimiyahmu, dengan kelembutan Rahman Rahimmu. Jangan tegur kami ya Allah dengan jalal keperkasaanmu. Ya Allah, ighfir lana wastur auratina. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua yang kami lakukan dalam kesendirian, semua yang kami lakukan dalam keramaian. Ya Allah, ustur auratina, mohon tutup aib kami. Karena jika Engkau tutup, Engkau tutuplah selama-lamanya. Namun jika Engkau biarkan terbuka, maka dia akan terbuka juga selama-lamanya. Ya Sattar, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, tutuplah aib kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, bahkan umat Islam. Allah mastur ummat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, kama ta'ammala wa tamanna kullu nabiyyin ay yakuna min ummati Sayyidina Muhammad SAW, faqbalna Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, da'awnaka بأسمائك التي سميت به نفسك أو اختصت به على سرك يا من هو أعلم بنفسه نسألك بما ينبغي لنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang,
lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih.